Hai semuanya, kembali lagi bersama saya di YouTube channel Via Parensina Beban 2022A. Di sini saya akan kembali membahas apresiasi prosa fiksi tentang angkatan 66 dan angkatan 80-an. Yang pertama kita akan membahas angkatan 66. Pengertian dari angkatan 66 yaitu identifikasi angkatan 66 mengindikasikan keterlibatan kesusastraan dalam denyut hidup bangsa. Tidak hanya sebatas lingkup kebudayaan, tetapi juga mencakup situasi politik, sosial, dan ekonomi menjelang kejatuhan pemerintahan Soekarno. Karya-karya mereka merefleksikan keadaan masyarakat Indonesia selama dasawarsa yang sarah prahara. Selanjutnya tokoh-tokoh angkatan 66. Para pengarang yang diklasifikasikan oleh Habib Yasin ke dalam angkatan 66 yang menulis prosa dan puisi sebagai media perjuangan adalah yang pertama Taufik Ismail, yang selanjutnya Gunawan Muhammad, Saini Sapardi Djoko Damono, Gerson Poet, Tosi Herati, Andrea Alexandre Leo, dan masih banyak lagi pengarang pada sastra angkatan 66. Selanjutnya karakteristik angkatan 66. Karakteristik sastra angkatan 66 disebutkan sebagai berikut. Yang pertama, mulai dikenal gaya epik atau bercerita pada puisi, yaitu muncul puisi-puisi balada. Yang selanjutnya puisinya menggambarkan kemurahan atau batin hidup yang menderita. Yang ketiga, prosanya menggambarkan masalah kemasyarakatan, misalnya tentang perekonomian yang buruk, pengangguran, dan kemiskinan. Yang selanjutnya cerita dengan latar perang dalam prosa mulai berkurang dan pertentangan dalam politik pemerintahan lebih banyak mengemuka. Yang kelima, banyak terdapat penggunaan gaya retorik dan slogan dalam puisi. Yang terakhir muncul puisi mantra dan prosa surrealisme atau absurd pada awal tahun 1970-an yang banyak berisi tentang kritik sosial dan kesewenang-wenangan terhadap kaum lemah. Selanjutnya sastra angkatan 80-an. Pengertian dari sastra angkatan 80-an yaitu angkatan sastra 80-an berkembang pada masa sastra 80-an berkembang pada masa pemerintahan Orde Baru pada 1980. Karya sastra pada masa ini mendapat pengawasan ketat dari pemerintah untuk menjaga situasi kondusif di masyarakat. Karya sastra angkatan 80 membahas romansa dan kisah kehidupan sehari-hari. Pada angkatan 80 juga karya sastra banyak menghadirkan tokoh utama perempuan. Selanjutnya tokoh angkatan 80-an. Yang pertama Mira Wijaya, N. Hadini, Margate, Hilman Hari Wijaya, Ahmadun Yosi Herpanda. Selanjutnya pengertian angkatan 80-an. Selanjutnya yaitu karakteristik angkatan 80. Yang pertama, puisi yang dihasilkan bercorak spiritual atau religius. Yang kedua, sajak cenderung mengangkat tema tentang ketuhanan dan mistikisme. Yang selanjutnya, sastrawan menggunakan konsep improvisasi. Selanjutnya, karya sastra yang dihasilkan mengangkat masalah konsep kehidupan sosial masyarakat yang memuat kritik sosial, politik, dan budaya. Selanjutnya menuntut hak asasi manusia seperti kebebasan. Selanjutnya bahasa yang digunakan realistis, bahasa yang ada di masyarakat dan romantis. Terdapat konsepsi pembebasan kata dari pengertian aslinya, mulai menguat pengaruh dari budaya barat di mana tokoh utama biasanya mempunyai konflik dengan pemikiran timur. Selanjutnya didominasi oleh roman percintaan. Dan yang terakhir, novel yang dihasilkan mendapat pengaruh kuat dari budaya barat yang tokoh utamanya mempunyai konflik dengan pemikiran timur dan mengalahkan tokoh antagonisnya. Contoh karya sastra angkatan 80-an yaitu saya mengambil contoh dari novel karya Mirawe yang berjudul di sini Cinta Pertama Kali Bersemi. Sinopsis dari novel ini yaitu ceritanya berkisah tentang kisah cinta Leo dan Melia yang bertemu saat mereka berusia 12 tahun dan meneruskan hubungan mereka sepanjang hidup. Leo digambarkan sebagai anak nakal di sekolah menengah, sedangkan Melia adalah gadis yang cerdas dan baik hati. Meski berbeda pendapat, mereka jatuh cinta dan melanjutkan hubungan hingga dewasa. Novel ini
mengeksplorasi naik turunnya hubungan mereka, termasuk tantangan yang mereka hadapi seiring bertambahnya usia dan pengaruh keluarga terhadap kisah cinta mereka. Secara keseluruhan, di sini Cinta Pertama Kali Bersemi merupakan kisah cinta pertama yang bertahan seumur hidup. Ini adalah kisah cinta, patah hati, dan kekuatan cinta sejati yang abadi. Sekian dari penjelasan saya mengenai sastra angkatan 66 dan sastra angkatan 80-an. Thank you for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya.